Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga yang secara khusus yang hadir di gereja ini, kita akan mulai kebaktian kita. Demikian juga jemaat yang akan mengikuti kebaktian ya secara live streaming, kita bersama-sama untuk mengikuti kebaktian kita. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Hukum Taurat Tuhan buat kita minggu ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 2. Dari Filipi pasal 2 ayat 2. Demikian hukum Taurat Tuhan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel buat minggu kita hari ini diambil dari Mika 7, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 20. Kita baca secara responsoria, nanti ayat 20 kita bersama-sama membacanya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya,
sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubur-tubur laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu tanggal 22 Januari 2023. Bagian yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik minggu, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagian 2, informasi pelayanan umum. 1. Sidi khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 Januari 2023, di ibadah pukul 16 WIB, dilaksanakan pelayanan sidi khusus untuk satu orang, yaitu Esteria Juliati Boru Silitonga. 2. Bonataun Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, pukul 10 WIB, akan dilaksanakan Bonataun Distrik 21 Banten tahun 2023 bertempat di HKBP Ciputat. Untuk itu diminta kepada full timer dan mewakili jemaat, yaitu BPH Seksi Perempuan dan Parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 3. Kunjungan Pastoral Eporus. Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, Eporus HKBP akan melakukan kunjungan pastoral kepada seluruh full-timer distrik Lampung, DKI Jakarta, Deboskap, Bekasi, dan Banten bertempat di Jakarta. Untuk itu diminta kepada seluruh full-timer mengikuti acara tersebut. 4. Sermon Parhalado. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, akan dimulai kembali sermon Parhalado pada pukul 19 WIB bertempat di gereja. Untuk itu diminta kepada semua Parhalado mengikuti sermon tersebut. 5. Ibadah pembukaan kegiatan kategorial dan pertangyangan WIK tahun 2023. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah pembukaan kegiatan pelayanan kategorial dan pertangyangan WIK tahun 2023 masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. 6. Aktivitas kategorial. Mulai minggu kedua Februari 2023, segala kegiatan kategorial gereja akan dimulai, termasuk pertangyangan WIK, pembelajaran CD reguler tahun ajaran 2022-2023, dan pembekalan calon sintua. Untuk itu, diminta kepada semua sintua WIK untuk menyampaikan jadwal pertangyangan WIK kepada sekretariat gereja. 7. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Stepanus Ripaldi Chandra, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota WIK 25, putra dari Bapak Agustinus Alexandra almarhum, Ibu Jane Janet Yeni Hillegenis, dengan Ruth Sinaria Boru Simanulang, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota WIK 25, putri dari Bapak Walter Simanulang, Ibu Sintua Rumita Boru Silaban. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 di HKBP Tangerang Kota pukul 8 WIB. 8. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Polmerius Hotmaruba Manik dan Ibu Intan Naura Boru Hutasoid pada hari Minggu
tanggal 16 Januari 2023, WIK 17, NRJ 120550. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 9. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 22 Januari 2023, telah diterima menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Dulfiando Purba dan Ibu Sansan Marawardina Borusianturi, beserta 2 orang anak, bertempat tinggal di Jalan Al-Muhajirin, WIK 2, NRJ 231575. 10. Jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 22 Januari 2023, telah pindah huria keluarga Bapak Mariden Sihotang dan Ibu Meliana Borusimbolon beserta 3 orang anak dari WIK Diaspora ke HKBP Pos Parmingguan Kedaung, Resort Salembaran, Distrik 21, Banten. 11. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Ibu Rupina Boru Siregar dari WIK 11, tutup usia 58 tahun pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, meninggalkan suami Bapak Marimbus Pasaribu dan 2 orang anak. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 12. Daftar ulang jemaat diaspora. Sesuai dengan hasil rapat huria HKBP Tangerang Kota pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 telah tentang jemaat diaspora, maka ditetapkan sebagai berikut. 1. WIK diaspora akan ditiadakan di tahun 2023. 2. Seluruh jemaat yang terdaftar di WIK diaspora supaya mendaftar ulang ke WIK yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing, dan apabila tidak ada atau jauh dari WIK, maka boleh memilih WIK sendiri dekat tempat jemaat tersebut terdaftar. 3. Daftar ulang ditetapkan mulai hari Senin tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Dan apabila tidak mendaftar ulang sampai tanggal yang telah ditetapkan, maka jemaat tersebut diharuskan untuk meminta surat pindah jemaat, atau jika tidak ada respon dari jemaat tersebut, maka akan dihapuskan dari database HKBP Tangerang Kota. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Pahala Dewik masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita angkat pujian dari buku nyanyian 485 sambil kita serahkan persembahan 1A 1B dengan sukacita. Di hatiku berjalan
damai Allah yang melampaui akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Firman Tuhan khotbah pada minggu ketiga Epifanias hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Demikian semboyan yang sering kita dengar tentang kedahsyatan, kekuatan, kehebatan, kebersamaan. Hal itu telah dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Masyarakat Indonesia tidak dapat meraih kemerdekaan tanpa persatuan dan kesatuan. Semua elemen bangsa, dari golongan, dari suku, dari agama, etnis, bersatu padu melawan musuh, maka kita dapat meraih kemerdekaan.
Masyarakat Batak memahami bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang besar. Haguguun. Hal itu diungkapkan dalam upasa aik godang aik laut dus niroha sibain nasaut. Itu tahe. Satu lagi ungkapan upasa Batak, tapakna do tajomna rimnita hido guguna. Artinya kebersamaan adalah ketajaman, kekuatan, serta pekerjaan yang begitu berat kalau bersama untuk memikul, mengerjakan menjadi ringan. Tentu masih banyak lagi ungkapan yang kita temukan untuk menjelaskan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Sebaliknya, Amanginang, lawan kebersamaan adalah perpecahan. Dalam suatu komunitas sosial, jika mereka tercerai berai atau terpecah belah, akan rapuh, akan lemah, sulit bekerja sama dan saling menjatuhkan. Seperti semboyan Belanda, divide et impera, pecah belah dulu, baru kuasai. Masing-masing kelompok membangun ego, menganggap diri lebih baik dari yang lain, dan saling memojokkan, saling mencurigai yang satu dengan yang lain. Akhirnya, apapun rencana baik akan selalu dicurigai dan akan dipatahkan kelompok lain. Tung nadingga peta sakapi nasohasea namanya di kelompok naasi. Paulus dalam jemaat Korintus menasihati, mengingatkan jemaat yang hidup dalam sentimen kelompok yang tidak membangun. Jemaat Korintus telah sampai kepada gerbang perpecahan. Mereka atau persekutuan jemaat di Korintus terpecah belah kepada kelompok masing-masing yang mengidolakan pemberita Injil. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, juga penginjil juga itu, dan kelompok Kefas. Dalam kelompok tersebut mereka membangun fanatisme masing-masing. Ada yang sudah membandingkan yang satu dengan yang lain, mengembangkan kelompok diri lebih utama dari yang lain. Akhirnya tertanamlah kesombongan diri dan merendahkan kelompok lain. Padahal mereka satu gereja seperti ini. Ibadah yang sama dan hidup dalam satu persekutuan yang sama, yaitu jemaat Korintus. Ajaran dan teologianya sama. Keterpecahan demikian tidak mencerminkan persekutuan yang baik. Bahkan menjadi terpecah belah kepada kelompok masing-masing. Ada yang sudah membandingkan yang satu dengan yang lain, mengembangkan kelompok diri lebih utama dari yang lain. Akhirnya tertanamlah kecongkakan, kesombongan diri dan merendahkan kelompok lain. Padahal mereka satu gereja. Keterpecahan demikian tidak mencerminkan persekutuan gerejawi. Persekutuan gerejawi harus satu yang dibangun di atas Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah minggu ini,
Paulus menekankan bahwa kebersamaan dalam persekutuan gereja adalah keharusan, karena gereja adalah tubuh pamatang Kristus. Sekalipun ada banyak hal yang dapat dijadikan perbedaan antara yang satu dengan yang lain, namun perbedaan dipersatukan di dalam Kristus. Gereja dibangun di atas satu landasan, yaitu iman. Dan gereja ada untuk satu tujuan, yaitu Paulus mengatakan dalam nats ini, pemberitaan Injil sebagai amanat Tuhan Yesus kepada Rasul. Mamaritahon barita nauli. Dalam khotbah ini diingatkan jika jemaat terpecah belah dan hidup dalam kelompok-kelompok yang menekankan ego sektoral, bukanlah cerminan gereja. Itu bukan hal-hal perilaku gereja. Perpecahan hanya akan merugikan jemaat itu sendiri, seperti tubuh yang tercabik-cabik. Bisa saja kalau ada perpecahan di gereja ini, tidak sebanyak ini beribadah pada jam 8 dan jam-jam lainnya. Bagi Paulus, gereja adalah tubuh Kristus. Semua anggota tubuh yang berbeda adalah satu kesatuan yang utuh dan diperintah oleh kepala. Demikian gereja adalah banyak anggota yang berbeda tugas, berbeda latar belakang dan fungsi, namun satu kesatuan yang utuh dalam Kristus, dan Kristus sebagai kepala gereja. Kristuslah menjadi panutan. Kesatuan dan kebersamaan dalam persekutuan jemaat akan menjadi kekuatan besar dalam melaksanakan misi gereja. Semakin erat bersatu, semakin banyak pula yang dapat dikerjakan. Kesatuan dan kebersamaan dalam jemaat menyadarkan kita amanginang akan arti kepedulian. Apa yang terjadi dalam satu anggota tubuh turut dirasakan yang lain. Jika anggota tubuh yang satu sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Sebaliknya, keterpecahan akan membuat gereja tidak berdaya menjalankan misi. Sentimen yang menonjolkan fanatisme kelompok hanya berupa kesombongan dan tidak adanya kepedulian. Akhirnya, amanat misi agung yang diterima oleh gereja tidak dapat terlaksana, tidak tercapai. Dengan demikian, amanginang, baiklah kita ambil pesan firman Tuhan dalam khotbah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, seia sekata, erat bersatu dan sehati sepikir. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Perbedaan akan selalu ada, karena memang Allah menciptakan manusia dan ciptaannya yang lain berbeda. Dalam satu keluarga saja, satu ayah, satu ibu yang sama, mereka pasti berbeda. Kadang mamanya putih, bapaknya putih, lahir anaknya yang hitam. Itu bisa saja berbeda, tapi kalau ditelusuri mungkin itu gen dari neneknya. Tidak ada penyimpangan di sana. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Itu.
Demikian juga dalam masyarakat, dalam lingkungan kerja, dan dalam persekutuan jemaat. Perbedaan jangan dijadikan sumber perpecahan, namun harus menjadi sumber keberagaman. Karena keberagaman itu adalah suatu kekayaan. Beragam membuat kaya, karena apa yang ada pada orang lain belum tentu ada pada kita. Jadi orang lain butuh, kita butuhkan, dan kita dibutuhkan orang lain. Amanginang, biarlah keunikan masing-masing menjadi sumber kekayaan dalam persekutuan gereja. Tantangan pasti ada, namun manusia diberi karunia yang melimpah. Manusia diberi akal untuk berpikir dan memahami pikiran orang lain. Selain itu, manusia memiliki hati. Di dalam hati setiap orang mampu menimbang apa yang baik dan buruk dan mengelola perasaan orang lain sehingga akan dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Setia sekata, erat bersatu dalam mengemban tugas gerejawi, serta sehati sepikir dalam melihat visi bersama. Paulus mengatakan semua kelompok berharga di mata Tuhan. Karena Kristus, bahwa yang satu dengan yang lain sangat berharga dan ada kesinambungannya. Dan ada rencana Tuhan di balik keberagaman itu. Tentu bisa saja kita tidak tahu apa di balik keberagaman itu. Tapi Tuhan tahu ada rencana yang lebih baik. Paulus menabur, Apolos menyiram, namun Kristuslah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menabur, atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ia dungdo husiram, hutabur husuan, tapi tidak bertumbuh. Seperti penabur pergi ke ladangnya, menaburkan padi, dia pulang. Dia hanya menabur, menyiram, memberikan air. Tapi dia tidak tahu kapan itu tumbuh. Besoknya datang dia sudah mulai menghijau. Kuasa Tuhan yang menumbuhkan. Semua umatnya bekerja sama sesuai dengan talenta si lehon-lehon yang ada pada dirinya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kesatuan dan kebersamaan membuat kita semua berharga di mata Tuhan. Yang kedua, tugas kita memberitakan Injil. Dalam 1 Korintus 1 ayat 17 tadi dikatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan untuk hikmat, dengan hikmat perkataanku sendiri, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Dan roha-rohana mamaritahon barita naulii. Tapi karena itu adalah perintah Kristus kepada Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa kita bergereja? Pertanyaan ini ditanyakan oleh Paulus untuk mengetuk hati yang menonjolkan fanatisme kelompok. Apakah untuk membanggakan diri atau membangun tembok pemisah antara kelompok yang satu dengan yang lain? Yesus donaeng satu ujung di portibion tarbarita dungi sude mama bege dohok maka porsai
atau hanya untuk kelompoknya sendiri. Tidak mau memberitakan kebaikan dan melakukan kebersamaan dengan orang lain. Paulus menegaskan bahwa Kristus hadir untuk satu misi, satu tugas, yaitu mewartakan kabar baik. Kita yang telah menerima keselamatan diberi amanat, diberi tugas untuk mewartakan berita naudi kepada semua orang, ke segala bangsa, ke seluruh ciptaan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dengan menekankan tugas gereja memberitakan Injil, Paulus hendak menyapa jemaat yang berkonflik di Korintus bahwa Injil tidak boleh hanya berhenti di Korintus saja, tetapi oleh jemaat Korintus Injil harus menyebar sampai ke ujung bumi. Tugas gereja bukan mengagungkan baptisan Apolos atau pengajaran Paulus atau peraturan Kefas. Bukan. Gereja harus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Di sini Paulus hendak menekankan bahwa gereja harus beranjak dari Kristen doktrinasi atau doktrin kepada Kristen yang praksis mangulahun. Gereja memang harus didasarkan pada ajaran Alkitab yang tidak bertentangan dengan Injil. Gereja harus dibangun dalam rumusan iman yang benar berdasarkan Alkitab. Namun gereja yang doktrinal adalah gereja yang hanya menekankan pada doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran dan rumusan-rumusan atau formula-formula konfesi dan membuat orang hidup bergereja yang kaku. Holan hata, holan padohan, rumusan-rumusan. Paulus di sini menyinggung soal baptisan. Gereja bisa berdebat tentang arti soal baptisan. Gereja tidak semua sependapat dengan bentuk-bentuk soal-soal baptisan. Arti baptisan berbeda di beberapa gereja. Membaptis ada yang menyebut dengan dipercik, ada juga yang diselam. Kalau hanya dipercik itu tidak sah, harus diselam. Tapi bagi gereja kita HKBP, kita garis bawahi, baptisan, percikan atau selam, kalau memang itu sudah terlaksana bagi individu, orang-orang pengikut Kristus, HKBP tidak lagi membaptis ulang. Karena kita pahami baptisan itu adalah simbol yang dibaptiskan atau yang diimani adalah Roh Kudus yang telah menyatu dengan perorangan atau individu, menjadikan mereka muridnya atau Kristen atau pengikut Kristus. Baptisan anak atau baptisan dewasa itu atau gereja kita tidak mempersoalkan itu. Tapi yang belum dibaptiskan wajib dibaptiskan pada masa anak-anak ataupun masa dewasa. Semuanya bisa membangun dasar-dasar Alkitabnya, tetapi kalau dasar pemikiran berbeda, apakah harus menyesatkan yang satu dengan yang lain? Bagi Paulus, tujuan baptisan dalam praktek hidup orang beriman jauh lebih penting. Tujuan dari baptisan itu jauh lebih utama. Itulah sebabnya Paulus menekankan gereja harus melakukan tugas
pemberitaan Injil. Pengikut Kristus yang telah dibaptis tidak berdiam diri, tapi mereka yang mempercayai Kristus ikut serta menyampaikan, memberitakan berita kesukaan tentang Kristus kepada seluruh dunia, kepada masyarakat sekitar, melalui perkataan, apalagi melalui perbuatan-perbuatan. Itulah sebabnya Paulus menekankan gereja harus melakukan tugas pemberitaan Injil itu. Di sini Paulus menekankan gereja yang praksis. Gereja praksis adalah gereja yang mewartakan perbuatan dan kasih di tengah-tengah dunia. Gereja ikut terlibat dalam misi gereja untuk membebaskan jemaat dari berbagai penderitaan yang mereka alami. Yang terakhir, yang ketiga, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan itulah topik minggu kita hari ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Paulus dalam ayat 18 ini menyoroti perbedaan yang tajam di antara kelompok-kelompok yang ada di Korintus. Perbedaan mereka bukan hanya latar belakang pemberita Injil yang mereka tonjolkan, tetapi juga latar belakang sosial mereka, karena jemaat Korintus ada berlatar belakang orang Yahudi, ada orang Yunani, dan mungkin ada lagi dari bangsa-bangsa lain. Kaum Yunani adalah tipe orang yang mengandalkan pikiran, rasio. Menurut mereka, tidak mungkin seorang raja penyelamat kok bisa mati disalib. Dirinya sendiri pun nggak bisa diselamatkan. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang banyak? Itu pikiran, logika mereka dipakai. Itulah orang Yunani. Orang Yahudi beranggapan bahwa tidak mungkin orang yang tidak punya apa-apa kekuatan secara duniawi bisa membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi pada saat itu. Romawi yang menggunakan senjata yang mutakhir pada saat itu dengan tangan kosong. Tidak mungkin. Sehingga tidak menerima Kristus itu sebagai Mesias, penyelamat. Itu menurut Yahudi. Pikiran-pikiran yang berbeda itulah yang ditonjolkan dalam bergereja di Korintus. Tapi Paulus mengingatkan bahwa orang yang mengikut Kristus mengimani bahwa salib itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang lemah. Kristus itu adalah pengganti manusia disalibkan. Kristus bukan tanpa kuasa dan kekuatan, bukan. Tapi Kristus sebagai manusia yang lemah, pengganti kita, disalibkan. Dan Yesus Kristus tidak berakhir di kayu salib. Orang Yunani dan Yahudi melihat hanya mati disalib saja. Tidak melihat kebangkitannya dan naik ke surga. Sehingga mereka sesat dalam paham dan ajaran-ajaran agama Yahudi. Dari berbagai pelayan yang dilakukan, Yesus mengajarkan, berkhotbah dan menyembuhkan. Sebenarnya mereka takjub dan mengakui
tidak ada orang yang melakukan hal sebesar seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi kematian di kayu salib adalah batu sandungan, suatu keputusan mahkamah agama atas pelanggaran seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Tapi bagi orang percaya, pemberitaan tentang salib adalah hikmat dan kekuatan Allah. Paulus menyingkapkan hikmat di balik peristiwa salib. Peristiwa salib adalah pemenuhan kasih Allah, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan vertikal, memulihkan hubungan manusia dengan sesama. Hubungan horizontal, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Itulah salib. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Matius 22 ayat 39 sampai 40, bahwa kasih itu adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Yang dilakukan Yesus Kristus di dalam kayu salib, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia. Pemberitaan tentang salib adalah hikmat dan kekuatan Allah. Dari mana kita mengukur suatu kekuatan? Umumnya kekuatan diukur dari kemampuan mengalahkan musuh. Seperti seorang pahlawan yang hebat, semakin banyak musuh yang dikalahkan, semakin kuatlah seseorang. Namun pertanyaan, siapakah lawan terkuat yang dihadapi manusia? Pahlawan yang kuat mengalahkan diri sendiri adalah pengorbanan. Jadi musuh yang sesungguhnya adalah diri sendiri. Jadi mengalahkan hagiot diri sendiri adalah pengorbanan, butuh pengorbanan. Salah satu contoh, bayi disuapi ibunya, mulutnya mengunyah dan dikeluarkan lalu disuapi anaknya. Anaknya yang kenyang, dia tetap lapar. Itu pengorbanan. Begitulah Yesus. Dia yang sesungguhnya tanpa dosa, tapi dia menjadi lemah, menggantikan kita yang lemah oleh karena dosa, supaya kita selamat dari dosa. Dari bahagian ketiga khotbah ini, kita diajak untuk lebih menonjolkan hikmat daripada kebodohan. Orang yang menonjolkan fanatisme kelompok dengan argumentasi, akal dan pikiran yang membangun pemisahan, pengelompokan dengan yang lain. Kalau hal itu terjadi, itu adalah suatu kebodohan. Namun sekecil apapun yang dapat kita lakukan dalam membangun kebersamaan, menuju seia, sekata, dan sehati, sepikir, dalam membangun tubuh Kristus adalah hikmat Allah. Bersama kita bisa. Apapun yang kita bangun di gereja kita ini, kita mampu, bisa, asalkan kita bersatu padu. Amin. Jangan kita lihat perbedaan itu menjadi perpecahan. Tapi perbedaan itu adalah suatu berkat Tuhan, menjadi kekuatan dan kekayaan bagi orang yang saling menghargai,
saling menopang, saling memaafkan jika ada yang kurang lebih. Disitulah kekuatan yang tidak bisa ditawar, dikalahkan kekuatan apapun di dunia ini, termasuk di daerah kita ini. Kalau kita bersatu padu, cara apapun, dikatakan pun dalam salib itu ada jin, biarkan situ. Menurut mereka itu, tapi salib itu adalah keselamatanku, adalah kekuatan Tuhan, adalah kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyegarkan kami, supaya kami memahami bahwa berbagai perbedaan yang kami miliki di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah bangsa ini adalah suatu anugerah-Mu, supaya kami dapat menghargai dan kami membutuhkan yang lain, karena kami belum tentu memiliki yang mereka miliki. Supaya kami bersatu padu membangun yang baik, khususnya memberitakan Injil-Mu, berita kesukaan di tengah keluarga, sekitar, dan ke seluruh ujung dunia. Kuatkanlah kami Tuhan melalui Roh-Mu, supaya kami saling bersatu padu untuk melakukan seturut dengan firman-Mu. Karena itulah yang Tuhan minta dari kehidupan kami seharian, setiap hari. Berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu, yang kecil hingga yang tua. Lindungi dari segala kejahatan, juga penyakit. Berkati seluruhnya pekerjaan kami, pendidikan, dan juga cita-cita kami kabulkan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala kekurangan, dosa kami kepada Tuhan dan sesama kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Bersatu hatilah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.